Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Jawa Barat atau yang mewakili, dan tentunya juga beserta jajarannya. Kemudian berikutnya yang saya hormati Ketua Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat beserta dengan jajarannya. Dan yang saya hormati seluruh ikhwah fillah, para pengurus di tingkat daerah seprovinsi Jawa Barat sekalian yang saya hormati juga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini, sampai menit ini masih menerima kenikmatan berupa iman wal Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Yang berikutnya, mari kita sanjung sajikan salawat berserta salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para keluarga beliau, dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada Ketua Wilayah serta sahabat-sahabat saya di kepengurusan ITMI Wilayah Jawa Barat, karena saya tidak bisa hadir langsung di dalam pertemuan dalam rangka untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, dalam rangka untuk mempererat ukhuwah basyariyah di antara kita, dalam rangka untuk mempererat ukhuwah wataniyah di antara kita. Jadi ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, ukhuwah kita ini disatukan dalam berbagai aspek. Tentunya yang utama, kita disatukan dalam sebuah ukhuwah yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu kita adalah sesaudara dalam masalah akidah, dalam masalah keislaman. Makanya sebutannya ukhuwah Islamiyah. Namun di sisi lain, kita juga dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukhuwah basyariyah. Selain saudara seperiman, selain saudara seperislam, kita juga disatukan dalam saudara sepermanusiaan. Basyar itu adalah manusia. Atau kita sering mendengarnya insan, insaniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi kita ini juga saudara. Saudara seapa? Sama-sama manusia. Kita bukan kambing, kita bukan lagi keledai, kita bukan lagi kuda. Jadi kita juga saudara dalam hal kemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Yang tentunya kita adalah sama-sama anak cucu dari Adam alaihissalam. Nah, selain itu, saudara-saudaraku sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia, kita juga saudara atau kita disatukan dalam ukhuwah wataniyah.
kita itu sama-sama sepersaudaraan dalam sebuah negara kita yang kita cintai, yang negara Republik Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia, ya. Kita sama-sama orang yang hidup di negara yang tercintai. Itulah berbagai aspek kita itu dipersaudarakan. Jadi betapa eratnya persaudaraan kita itu. Baik itu dari persaudaraan seiman, baik itu dari persaudaraan semanusia, baik itu dari persaudaraan senegara. Sangat erat sekali persaudaraan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya lanjutkan, saya ingin memohon maaf kepada ketua wilayah beserta jajarannya, dan juga mungkin kepada ketua Dewan Syuro wilayah beserta jajarannya, karena kami atau saya tidak dapat hadir langsung, baik secara tatap muka maupun hadir langsung secara tatap virtual, ya. Ada beberapa alasan saya tidak bisa hadir secara tatap virtual atau secara pertemuan virtual juga. Yang pertama mungkin karena kondisi saya berada di zona yang tidak memungkinkan untuk bisa eksis, atau tidak memungkinkan untuk sinyal itu bisa lancar. Jadi harapan saya, ya, karena tidak bisa lancar, jadi khawatirnya nanti mengganggu jalannya acara, maka saya ambil alternatif ini. Namun yang kedua, saudara-saudara, sebetulnya ya yang kedua itu untuk menghindari nervous sebetulnya, ya. Jadi tentu di situ semuanya berkumpul, para senior-senior saya, berkumpul para sesepuh-sesepuh saya, yaitu diantaranya ketua wilayah, ada juga di situ sekretaris wilayah, ada juga di situ ketua Dewan Syuro wilayah, itu tentunya kan lebih senior daripada saya. Jadi dengan adanya rekaman video ini, nanti kalaupun saya salah itu tidak malu-malu amat gitu. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, topik atau pembahasan yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan masalah keorganisasian, ya. Kaitannya masalah, khususnya katanya masalah kepengurusan, hierarki kepengurusan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul semuanya pengurus di sini, ya. Tidak ada yang tidak pengurus, kan? Jadi semuanya pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah, ini yang harus kita sadari. Namun ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, sebelum kita berlanjut ke masalah kepengurusan ini, coba kita ingin flashback kembali. Sebetulnya apa yang kita cari di ITMI ini? Apa yang kita inginkan sebetulnya di ITMI ini? Mungkin saya dulu sering mendengar, atau saya sendiri juga sering diajak teman untuk ikut dalam ITMI ini dalam rangka untuk latihan, katanya. Ayolah Kang, kita ikut ITMI saja. Ya, hitung-hitung latihan gitu. Latihan berorganisasi, latihan untuk berkumpul, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, coba kita renungkan kembali kalimat-kalimat seperti itu sudah paskah dalam diri kita, ya. Saya pikir adanya ITMI ini, adanya ketika kita ikut berkecimpung di ITMI ini, ya, niatnya harusnya lebih daripada latihan. Kalau sekedar latihan tentunya banyak, kita tidak harus di ITMI. Waktu kita sekolah dulu mungkin kita juga bisa latihan dalam OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah itu. Atau mungkin ketika kita berada di asrama, yang teman-teman mungkin yang pernah berada di asrama, juga kadang-kadang kita juga bisa ikut latihan di organisasi asrama.
dan lain sebagainya, masih banyak lagi tempat-tempat unik lagi. Tapi kalau ITMI saya pikir tidak seperti itu. Kalau kita menempatkan niatan kita untuk berlatih di ITMI itu, saya pikir sangat rugi, sangat sayang, dan ya sia-sia begitu. Artinya apa? Ketika kita memutuskan diri untuk gabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, di sini ada hal yang spesial yang bisa kita raih. Tidak hanya sekedar yang namanya pelatihan, ikut latihan untuk berorganisasi, ikut latihan untuk bicara, ikut latihan untuk berkumpul. Saya pikir tidak hanya seperti itu. Jadi ini ya wadah, memang untuk berkumpul, memang betul. Jadi selain wadah, ada lagi yang lain. Landasan utama kita ikut bergabung dengan ITMI, ya. Coba kita dengar nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkata, al-haqqu bila nidam yaghlibuhu batilu binidam. Sayyidina Ali mengatakan, kebenaran yang tidak diorganisir atau yang tidak diatur ini akan hancur, akan kalah oleh kebatilan yang teratur. Ingat, ini nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebuah kebenaran yang tidak diperjuangkan secara teratur, tidak terorganisir, tidak dilakukan dengan strategi-strategi tertentu, yaitu pasti akan hancur. Oleh siapa? Oleh kebatilan-kebatilan yang sifatnya terorganisir, yang teratur. Ini menjadi landasan kita, saudara-saudara sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia. Untuk apa? Ya, kita untuk membentuk ITMI. Ketika kita ingin menyuarakan kebenaran-kebenaran mengenai ketunanetraan, ketika kita ingin menyuarakan kebenaran-kebenaran mengenai agama Islam, ketika kita ingin menyuarakan kebenaran-kebenaran mengenai apa itu Muslim dan lain sebagainya, ini kita butuh wadah, ini kita butuh tempat, ini kita butuh jamaah untuk bersama-sama menyuarakan kebenaran ini. Kalau kita hanya sendirian menyuarakan walau sekencang apapun, yaitu nihil artinya. Mungkin Anda bisa naik bis langsung ke Jakarta sana, bertemu dengan Presiden Jokowi. Anda teriak-teriak di depan Istana Negara. Hei, bahwasanya orang kafir itu tidak boleh jadi pemimpin, orang kafir itu tidak boleh jadi pemimpin kami, orang-orang muslim tidak boleh memilih orang kafir dan lain sebagainya. Ya, Anda akan dikatakan orang gila. Kenapa? Anda sendirian di sana teriak-teriak, yang ada tangkap polisi sendirian. Tapi coba lihat kita, gerakan 212, 7 juta orang berkumpul, itu apa nggak diorganisir? Itu diorganisir, sahabat-sahabat sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia. Mereka berkumpul, mereka menyuarakan suara yang sama, menyuarakan suara yang bulat bahwasanya agama kita ini dinista oleh seseorang. Kalau cuma sendirian, bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia, apa bisa? Walaupun pedoman akhir kita adalah semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Tapi ikhtiar kita itu harus memiliki strategi. Ikhtiar kita itu harus memiliki strategi-strategi yang jitu. Ya, salah satunya dengan kita itu berjamaah. Katanya
Ada orang yang sering anti organisasi. Berarti dia nggak paham sebetulnya organisasi itu apa sih. Ya, organisasi itu kan kita itu kalau bahasa Arabnya kita itu berjam'iyah, anggotanya namanya jamaah. Apa bisa kita tidak terlepas dari sebuah organisasi dalam kehidupan kita itu? Ya nggak bisa. Kita sholat saja ibarat kata itu berorganisasi, sahabat-sahabat sekalian. Kita sholat saja ada pemimpinnya, ada ketuanya ibarat kata. Sholat berjamaah ada pemimpinnya, ada ketuanya, ada yang memimpin kita. Jadi artinya sesuatu yang teratur dalam hidup kita itu harus ada. Itu dia sahabat-sahabat sekalian, ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Jadi katanya, Allah saya males berorganisasi. Untuk apa sih? Cuman ya icik-ibung sana sini. Ya bagaimana? Anda manusia bukan? Gitu ya. Jadi ketika kita masih disebut manusia, kita harus punya aturan. Nizam tadi ya dikatakan al-haqqu bila nizam. Kebenaran yang tidak diatur, yang tidak beraturan, itu akan yaghlibul batilu bin nizam, akan kalah dengan kebatilan yang teratur. Ya. Contoh konkretnya apa? Ada kebatilan yang teratur itu. Ya, sangat ada. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, setelah hari raya Idul Fitri ini kita mendengar ya kemarin ada penyerangan di mana? Di Timur Tengah sana. Masyarakat Muslim di sana dibantai habis-habisan oleh yang namanya Israel. Israel itu kalau kita flashback ke dalam masa lalu, flashback di masa lalu, Israel itu tidak punya negara, sahabat-sahabat sekalian. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Sebelum tahun 1948 Israel, negara yang namanya negara Israel itu tidak ada di dunia ini. Ya. Yang ada siapa? Yang ada waktu itu adalah kaum-kaum Yahudi yang sebelumnya dihancurkan oleh kekejaman Nazi Hitler itu, sehingga mereka bercerai-berai kemana-mana. Tapi orang Yahudi ini, mereka itu sebetulnya zalim, tapi mereka memiliki cita-cita yang kuat. Mereka mungkin tidak beriman, ya, karena imannya pun beda. Mereka mengatakan dalam kitabnya itu, ya, Israel, yang namanya Israel ini kan sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kita tahu orang yang soleh. Nabi Yakub kita tahu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dalam sejarah Yahudi atau dalam kitab-kitab Yahudi. Banyak ustadz-ustadz yang juga mungkin sudah menceritakan hal ini. Bahwasanya si Yahudi ini sendiri kepada kitab Tauratnya pun dibelokkan, dirubah sesuka hati mereka. Makanya di dalam kitabnya itu dikatakan yang namanya Israel yang mereka akui sebagai nenek moyang mereka ini berkelahi dengan Tuhan. Yang namanya Israel ini dikatakan berkelahi dengan Tuhan, kemudian bergulat dengan Tuhan, kemudian menang. Jadi yang mereka sebut-sebut Israel ini, atau yang mereka akui Israel ini sebagai nenek moyang mereka, itu diceritakan dalam kitab mereka bergulat dengan Tuhan, kemudian Tuhannya kalah, Israelnya menang. Makanya mereka menganggap orang-orang keturunan Israel, karena Israel ini adalah orang yang menang berkelahi dengan Tuhan. Gimana itu keimanan daripada kaum Israel, kaum Bani Israel yang sekarang? Sedemikian kacaunya, keimanannya sedemikian rusaknya. Tetapi itulah yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali tadi.
Walaupun mereka batil seperti apa, walaupun mereka zalim seperti apa, mereka membuat struktur yang rapi, mereka membuat struktur yang gigih, mengorganisir sedemikian rupa yang tadinya mereka tidak punya negara. Pada tahun 1948 mereka berhasil merebut wilayah Palestina. Kenapa harus di Palestina? Karena mereka juga meyakini kalau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan mereka kepada mereka, kaum Yahudi ini. Dalam kitab mereka, kitab-kitab yang tentunya sudah dirubah seenak hati mereka tadi. Ya. Jadi mereka tahun 1948 ini kemudian satu persatu datang ke Timur Tengah sana, ke tanah Palestina. Pertamanya ya untuk bermukim, mereka nyewa tanah dan lain sebagainya, tapi lama-kelamaan akhirnya mendeklarasikan sebuah negara. Ini kebetulan apa sudah disetting? Ini sudah diorganisir, sudah dipikirkan. Oleh siapa? Oleh mereka. Inilah sebuah wujud nyata kebatilan yang terorganisir. Dan kita bisa buktikan kan sampai sekarang. Palestina masih belum terbebas dari Israel. Itu wujud kebatilan yang terorganisir. Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Tentu dari hal ini kita bisa belajar bahwasanya sebuah kebenaran itu harus diperjuangkan. Diperjuangkannya tidak bisa individu, tapi harus bersama-sama dan memiliki strategi-strategi yang matang, memiliki strategi-strategi yang bagus, memiliki strategi-strategi yang tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Dan saya pikir selama ini ketika kita ingin berjuang masalah tunanetra yang muslim, tunanetra yang muslim yang kebetulan ada di Indonesia, itu yang pas di ITMI, mau di mana lagi? Mau di mana lagi? Jadi mulai dari sekarang sahabat-sahabat sekalian, ikhwah fillah sekalian yang jadi pengurus dalam ITMI ini di wilayah Jawa Barat ini, coba kita niatkan, jangan kita niatkan untuk latihan, kita niatkan untuk ibadah. Ya, jadi di ITMI ini bukan latihan, di ITMI ini adalah ibadah, dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Loh mas, apa bisa di ITMI kok kita beribadah? Ikhwah fillah sekalian yang berbahagia. Ya, kalau kita berpikirnya sempit semacam itu, ya gimana? Allah sendiri mengatakan bahwasannya ibadah itu terbagi menjadi dua, ada namanya ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan ketentuan-ketentuannya, sholat, zakat, puasa, apalagi sedekah dan lain sebagainya, ada ketentuannya. Itulah ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh, ada banyak sahabat-sahabat sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia. Ada banyak sekali. Lah tentunya dengan di ITMI ini kita bisa beribadah ghairu mahdoh tadi. Seperti apa contohnya, Pak? Seperti apa contohnya, Mas? Baik, kita akan buktikan. Ketika kita di dalam ITMI, khususnya kita menjadi pengurus, apa yang kita lakukan? Satu, pasti kita nanti akan menyusun namanya program kerja. Kemudian program kerja itu apa sih isinya? Coba kita lihat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ikhwah fillah yang berbahagia. Kita lihat program kerja di ITMI manapun. Mungkin di situ ada program kerja yang berbeda-beda. Silahkan kalian ambil contoh di ITMI kalian masing-masing. ITMI Ciamis ya ambil Ciamis. ITMI Bandung ya silahkan lihat di program kerjanya Kota Bandung sendiri. ITMI Pangandaran silahkan lihat di program kerja Pangandaran dan lain sebagainya. Coba kita lihat saja. Ya. Di situ pasti kadang-kadang tercantum. Saya tidak mengetahui secara persis mungkin program kerjanya seperti apa. Tapi tidak akan jauh-jauh dari satu, kesejahteraan anggota. Kita mensejahterakan anggota, mensejahterakan tunanetra lagi, ya.
tunanetra yang hidupnya kadang-kadang, mohon maaf sekali, hidupnya kadang-kadang ya apa namanya, mungkin secara kesejahteraan belum sejahtera. Di situ pasti kadang-kadang ada program mensejahterakan kehidupan tunanetra, anggota ITMI, ya apa banyak sekali pasti wujud untuk mensejahterakan. Itu kan jalannya banyak. Ada yang mungkin program apa, program untuk mungkin pemberian pelatihan kepada sahabat-sahabat kita anggota ITMI semuanya. Mungkin ada mengadakan pelatihan refleksi, mengadakan pelatihan apa dari ITMI. Coba kita renungkan kembali sahabat-sahabat sekalian. Dengan sesederhana itu, dengan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bukan ibadah? Kita niatkan, ya saya membantu sahabat-sahabat saya karena kebetulan saya menjadi pengurus, saya ikhtiarkan dengan maksimal untuk mencarikan mereka peluang untuk bisa mengikuti pelatihan. Kemudian pelatihannya itu bermanfaat. Kemudian diamalkan pelatihannya itu oleh anggota-anggota kita. Kemudian bisa kita bayangkan, kemudian itu bisa menghasilkan kesejahteraan untuk mereka. Amal jariah siapa itu sahabat-sahabat sekalian? Apakah bukan ibadah hal seperti itu? Ini ibadah. Ini sesuatu hal yang bisa kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Apa siapa nggak ibadah? Jadi ITMI, kita membantu ITMI, ya, menjadi pengurus di ITMI, yaitu kita niatkan untuk ibadah. Dan memang ibadah itu. Kata siapa nggak ibadah? Ya. Siapapun yang bergabung ITMI bisa untuk beribadah. Al-Khawari contohnya, tidak harus jadi pengurus. Al-Khawari yang mereka diberikan oleh kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat. Dengan mereka menggandeng saja. Ya. Menggandeng itu apa bahasa Indonesia? Menggandeng, kalau gandeng bahasa Sundanya ribut itu mah. Menggandeng meribut berarti. Menggandeng itu memegang, menuntun ya. Menuntun sahabat kita yang tunanetra saja. Apakah itu bukan ibadah? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kamu menyingkirkan duri di jalan adalah bernilai ibadah di mata Allah SWT. Ini nggak hanya menyingkirkan duri. Ini nuntun tunanetra. Kalau ada duri, ya, dikasih tahu. Kalau ada tai, digeser. Kalau ada apa lagi? Ya itu kan ibadah bagi Al-Khawari. Itu sahabat-sahabat sekalian. Apa lagi? Coba kita lihat lagi program kerja selanjutnya. Kadang-kadang sering sekali saya melihat di situ ada namanya program kerja pengajian. Ya, pengajian rutin tiap hari Ahad atau tiap hari apa. Nah, apakah pengajian seperti itu tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita niatkan yang ikhlas, kita niatkan hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bernilai ibadah itu. Ya. Sedemikian mudahnya. Selama ini kadang-kadang kita menjadi pengurus tapi lupa akan niatan kita. Ada yang meniatkan ya hanya untuk pelatihan. Ada lagi yang niatnya beda, ya atau daripada saya dicarekan ku pemajikan gitu, daripada saya dimarahin sama istri, udahlah saya terima aja jadi pengurus gitu kan. Ya ada lagi yang ya daripada nanti ini mah saya izin sama Pak Happy gitu kan, atau saya malu mungkin sama Pak Happy karena udah diminta jadi pengurus gitu. Itu niatan yang salah. Apa? Ya hanya itu. Kalau dalam hadis Ummu Qais itu, dalam hadis Arba'in, ya udah kita sering hafal hadisnya kan, mungkin sering hafal teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Sering hafal apa kata Rasulullah dalam hadis Arba'in, hadis nomor 1 itu dikatakan inna a'malu bin niyat
wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu dan seterusnya, yang intinya sesuatu amal perbuatan kita itu ya tergantung niat kita. Jadi harus kita flashback, harus kita kembalikan ke niatan kita dulu. Kalau dalam hadis ini dikatakan ya kalau kita meniatkan sesuatu ya itulah yang kita dapat. Contoh asbabul wurud hadis ini kan waktu itu di zaman Rasul ada seseorang yang ikut hijrah. Namun hijrahnya itu tidak karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak karena perintah Rasulullah SAW. Hijrahnya dia berniatan untuk apa? Untuk perempuan. Jadi di antara rombongan Rasulullah SAW itu ada seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah salah satu perempuan yang ikut rombongan Rasulullah dan kebetulan ada yang suka sama dia. Nah, laki-laki yang suka inilah. Nah, udahlah, karena Ummu Qais ikut Rasulullah hijrah, saya ikut aja. Ya sudah, niatan dia karena ingin apa? Ingin bisa berdekatan dengan perempuan itu. Ya udah, yang dia dapat itu. Padahal hijrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus kita luruskan niat kita ini. Apalagi di dalam program kerja kita banyak. Ada yang dulu program pemberantasan buta huruf Arab Braille. Nah, berarti itu kan mengajarkan Al-Quran Braille. Dengan kita mengajarkan Al-Quran Braille kepada sahabat-sahabat kita yang tadinya nggak bisa membaca Al-Quran Braille menjadi bisa membaca Al-Quran Braille, apa itu bukan ibadah? Ini sebuah ibadah juga sahabat-sahabat sekalian. Ya? Itu dari sisi program kerja sahabat-sahabat sekalian. Nah, ikhwah fillah sekalian yang berbahagia, setelah kita tata niat kita untuk meniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita ikut berpartisipasi aktif menjadi pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim ini, yang berikutnya coba kita lihat yang namanya organisasi sahabat-sahabat sekalian. Itu kan punya yang tadi saya katakan, ketika kita sudah memiliki memiliki keinginan yang sama, azam yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran, kita memiliki strategi-strategi tertentu. Nah, di dalam organisasi ini strategi-strategi tersebut dituangkan dalam sebuah aturan main ketika kita berorganisasi, khususnya organisasi ITMI. Aturan main seperti apa? Aturan main bagaimana kita itu menempatkan diri, bagaimana kita itu memposisikan diri, bagaimana kita itu bekerja, bagaimana kita itu berkoordinasi. Ini adalah sebetulnya strategi-strategi dan sudah disusun oleh para pendahulu-pendahulu kita, oleh para senior-senior kita. Disusun dalam sebuah peraturan yang namanya kita sering mendengarnya yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART. Itu kan sebetulnya wujud implementasi daripada strategi-strategi kita untuk mengegolkan atau mencapai tujuan kita bersama. Ya, tujuan kita yang tadi saya katakan di depan. Apa sih gunanya kita untuk ITMI? ITMI ini untuk apa? Ya pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya itu digambarkan di mana? Di visi misi. Visi misi ITMI coba lihat apa? Ya. Dan semboyannya ITMI itu sudah terlihat jelas. Semboyannya ITMI itulah tujuan kita. Apa tujuannya ITMI? Paling enggak saya mengingat semboyannya ITMI yang sering didengung-dengungkan adalah apa? Izzul Islam wal muslimin wal makfufin. Apa itu? Izzul Islam, kemuliaan Islam, wal muslimin, dan kemuliaan orang-orang muslim, wal makfufin, dan kemuliaan orang-orang tunanetra.
supaya tunanetra ini bisa mulia, bisa dipandang sederajat dengan kaum-kaum yang tidak tunanetra, supaya eksistensinya diakui, supaya martabat kita ini diakui. Itulah tujuannya utamanya. Aizzul Islam wal muslimin wal makufin. Ini semua pengurus-pengurus ITMI harus hafal namanya semboyan ITMI ini. Nggak boleh nggak. Inilah tujuan kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, harus hafal ini. Gitu ya. Nah, di dalam strategi tadi dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian apa isinya? Coba kita lihat. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sangat banyak, mungkin saya akan petikan beberapa ini, khususnya yang mengenai kepengurusan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kepengurusan ini tidak diatur, ya pasti kacau balau. Gitu. Kita itu banyak, kita itu semuanya tunanetra, ya. Nah, di dalam berorganisasi itu harus kita memiliki posisi. Tidak boleh tidak memiliki posisi atau tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus memposisikan diri. Ada yang harus menjadi imam kita, ada yang harus jadi pemimpin kita, ada yang harus jadi wakilnya, ada yang harus jadi siapanya, sekretarisnya, dan lain sebagainya. Itulah. Ya kalau nggak begitu nggak bisa berjalan yakin. Bagaimana bisa berjalan? Untuk mengurusi masalah keuangan, masa harus dipegang sama-sama? Kan harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memegang keuangan. Itulah dia benar. Untuk mengurusi masalah kehumasan, masa harus dipegang bersama-sama? Yalah, walaupun dalam implementasinya mungkin nanti akan dibantu, tapi harus ada penanggung jawabnya. Kenapa? Ya, kita yang disebut proporsional dan profesional itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya di hal apa, di bidang apa. Gitu. Jadi makanya dibentuklah hierarkis kepengurusan ITMI ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya nggak bisa, semuanya pengen jadi ketua umum. Harus ada yang jadi ketua umum, harus ada yang jadi siapanya? Ketua wilayah. Harus ada yang jadi ketua daerah dan lain sebagainya. Semuanya jadi ketua umum, gimana nanti? Harus ada yang jadi pengurus, harus ada yang jadi anggota. Kalau semuanya jadi pengurus, ngurusin siapa? Anggotanya nggak ada. Harus ada itu jadi anggota, gitu kan? Makanya itulah wujud strategi kita. Ketika kita sudah memiliki kesepakatan bersama, memiliki keinginan bersama, memiliki visi misi yang sama, tinggal kita susun strateginya. Kamu yang jadi pemimpin, kita yang jadi ini. Kamu yang bagian pegang uang, saya yang bagian pegang apa? Persuratan dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Dan itu pun coba kita lihat. Kalau kita niati semuanya dalam kepengurusan ini pun, itu juga bernilai ibadah. Coba kita lihat. Di dalam hierarkis kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim, di tingkat pusat kita mengenal apa hierarkis kepengurusan di tingkat pusat. Coba kita lihat. Di situ ada yang pertama adalah Majelis Syuro. Di situ Majelis Syuro memiliki ketua dan jajarannya. Kemudian di bawah Majelis Syuro, ya. Bukan di bawah. Kemudian di samping Majelis Syuro itu ada namanya pengurus pusat atau PP yang terdiri dari satu ketua umum, kemudian di bawahnya sekjen atau sekretaris jenderal, kemudian wakil sekjen dan para ketua bidang. Ya. Kenapa disebut ketua umum, Pak? Kenapa disebut ketua umum, Mas? Ketua umum ini karena selain daripada ketua umum masih ada ketua-ketua yang lain. Ada ketua bidang 1,
ada ketua bidang 2, ada ketua bidang 3. Ya, kalau ketua umum nggak disebut umum, nanti ketua tok gimana? Ketuanya jadi banyak. Gitu. Kenapa disebut ketua umum? Biasanya di dalam organisasi itu karena ada ketua-ketua di bawahnya. Nah, dan di ITMI juga memiliki itu. Di bawah ketua umum ada ketua 1 itu yang membidangi masalah keorganisasian, ketua 2 biasanya membidangi masalah dakwah, ketua 3 masalah kesejahteraan. Ini sudah ada. Dan majelis syuro yang mengkontrol semuanya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa persyaratan menjadi majelis syuro ataupun menjadi PP di tingkat pusat. Syarat-syarat ketua majelis syuro ya, itu adalah harus laki-laki. Anggota biasa. Anggota biasa ini artinya anggota tunanetra ya Bapak Ibu ya, karena anggota ITMI itu ada anggota biasa, ada anggota al-hawari, ada anggota kehormatan. Anggota biasa itu adalah anggota yang dia itu tunanetra. Ya, syarat-syarat menjadi ketua majelis syuro adalah laki-laki, anggota biasa, kemudian ulil albab. Kemudian telah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian menjadi pengurus ITMI kemudian berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Kemudian bisa membaca Al-Qur'an dalam huruf Braille. Kemudian hafal Al-Qur'an sekurang-kurangnya juz 30. Coba kita lihat persyaratan ini. Ini kan islami banget. Ini kan sesuatu hal yang bernilai sangat ibadah. Jadi kan kalau mau jadi ketua majelis syuro atau majelis syuro ini harus ya murojaah, harus menghafal Al-Qur'an terus-menerus, menjadi motivasi untuk menghafal Al-Qur'an minimal 30 juz. Minimal juz 30. Minimal juz 30 dari An-Naba itu sampai An-Nas. Itu ya. Kemudian harus laki-laki. Ini kan sebuah wujud-wujud pengamalan sebetulnya. Wujud-wujud pengamalan apa? Wujud-wujud pengamalan dari al-Islam. Ya. Jadi para penyusun ADART ini kan sudah berpikir sedemikian rupa. Bagaimana merumuskan ADART strategi-strategi yang sifatnya Islami. Ya. Harus laki-laki ini kan wujud pengamalan daripada Al-Qur'an surah An-Nisa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi perempuan. Makanya untuk masalah majelis syuro harus laki-laki. Ketua majelis syuro harus laki-laki. Banyak sekali pengamalan al-Islam di dalam ADART itu. Bapak Ibu sekalian. Suruh menghafal Al-Qur'an minimal juz 30. Apa itu bukan wujud daripada pengamalan al-Islam? Apalagi banyak sobat-sobat sekalian. Itu ya, itu hierarkis daripada di tingkat pusat atau ITMI tingkat pusat, terdiri dari majelis syuro, kemudian juga ketua umum, dan bawahnya lagi sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara, di bawahnya bendahara, di situ baru ketua bidang-bidang. Itu disebut semua ketua. Ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3. Itu di tingkat pusat. Ini adalah wujud strategi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf ini ya, saya harus lompat ke hierarkis kepengurusan selanjutnya untuk mencoba memperkenalkan hierarkis kepengurusan dan coba kita pahami betul-betul apa makna di dalamnya, ya. Dan ini mohon maaf saya tidak memakai PowerPoint kebetulan, ya, karena kalau pakai PowerPoint itu katanya tidak punya power dan tidak punya poin, gitu. Jadi saya sengaja tidak pakai PowerPoint, gitu, ya.
Kita coba lihat, kita loncat ke berikutnya. Kita coba kenali hierarkis kepengurusan di tingkat wilayah. Baik. Sebentar ya. Baik, berikutnya adalah hierarkis kepengurusan di tingkat wilayah. Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia. Kalau di tingkat wilayah, kita nanti akan mengenal namanya ketua wilayah, ya, atau ketua PW, ketua pengurus wilayah, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Wilayah mana? Gitu. Wilayah Jawa Barat dalam hal ini, ya kita tahu semua ketuanya siapa. Ketua kita bersama, ya Pak Happy, ya. Kemudian di struktur kepengurusan di tingkat wilayah ini juga ada namanya Dewan Syuro Wilayah. Dewan Syuro Wilayah inilah yang mirip kinerjanya seperti Majelis Syuro di tingkat pusat. Apa kerjanya? Ya mengkontrol, membina, memberikan arahan dan lain sebagainya kepada siapa? Kepada ketua wilayah tadi. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau kita lihat juga persyaratannya mirip dan hampir sama. Sebetulnya sama, cuman ini diturunkan kepada tingkatan yang lebih rendah gitu saja. Apa itu syarat menjadi Dewan Syuro Wilayah? Ketua Dewan Syuro Wilayah ini memiliki syarat, ya harus tadi ada ulil albab, kemudian juga harus bisa baca Quran Braille, membaca Quran, laki-laki. Kemudian apa? Kemudian juga harus hafal minimal 20 surat. Juz 30 ya. Ini kan sebuah implementasi daripada yang saya katakan dari pengamalan daripada al-Islam. Begitu juga dengan ketua wilayah. Memiliki persyaratan seperti itu. Ini yang harus kita pahami sahabat-sahabat sekalian. Ya. Syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian kita lihat struktur kepengurusannya seperti apa. Dewan Syuro Wilayah ini memiliki anggota-anggota sama seperti Majelis Syuro, yaitu seorang ketua Majelis Syuro kemudian memiliki anggota-anggota. Kemudian selain itu di jajaran eksekutifnya memiliki ketua wilayah atau ketua PW. Di bawah ketua PW ini ada sekretaris wilayah. Kalau di tingkat pusat itu dikenalnya dengan nama sekjen atau sekretaris jenderal. Ya. Kenapa disebut sekretaris jenderal? Karena ya dia membawahi para sekretaris-sekretaris di bawahnya, ada sekretaris wilayah sekarang. Ya. Dan sekjen itu kalau di tingkat pusat itu kan memiliki tugas juga. Dia bisa menerbitkan peraturan keorganisasian atau protokoler organisasi PO. Nah itu yang menandatangani sekjen. Ya. Tidak harus ketua umum. Sekjen memiliki kewenangan sampai sejauh itu. Memiliki kewenangan untuk membuat PO atau protokoler organisasi. Di situ nanti berbicara masalah caranya surat menyurat itu seperti apa, kemudian lambang ITMI itu didesain seperti apa, kemudian bendera ITMI didesain seperti apa, itu di konsep oleh sekretaris jenderal.
Namun di tingkat wilayah ini tidak sekretaris jenderal wilayah gitu, tidak. Di tingkat wilayah itu kita mengenalnya sekwil atau sekretaris wilayah. Begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Tugasnya seperti apa? Ya sama, hampir mirip dengan masalah tugas-tugas yang diemban oleh sekjen. Peraturannya dari sekjen tadi kan mengenai persuratan, lambang dan lain sebagainya. Itu juga yang dilakukan. Berarti si sekretaris wilayah ini harus mengurusi masalah persuratan, mengurusi masalah administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada wakil sekretaris wilayah. Wakil sekretaris wilayah ini namanya wakil ya Bapak Ibu ya. Dia harus membantu si siapa? Si sekretaris wilayah. Namun di dalam ADART ini dispesifikan, kalau nggak salah, dispesifikan dia harus membantu dalam hal apa? Kesekretariatan yang sifatnya intern organisasi. Jadi kalau sekretaris wilayah itu kan cakupannya lebih luas, dia bisa berinteraksi dengan luar. Ya wakil sekretaris juga bisa, tapi fokusnya adalah ke sekretariatan yang sifatnya lingkup dalam organisasi. Kemudian selain itu ada juga bendahara di tingkat wilayah, sama, dan mungkin ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya ada sama seperti tadi, ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3 ya, minimal itu, minimal itu kalau masalah di ADART disebutkan minimal ada itu, minimal ya, sekurang-kurangnya. Jadi boleh nggak lebih? Ya boleh-boleh aja kalau dia membutuhkan atau ITMIT tersebut membutuhkan. Nah, di bawah ketua-ketua bidang ini ada biro Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan ketua bidang ini nanti kan namanya wilayah ya. Wilayah itu kan di tingkat provinsi. Nanti masih harus mengurusi di daerah, harus mengayomi daerah-daerahnya. Dan daerahnya itu pasti banyak dalam sebuah provinsi. Makanya ketua bidang masing-masing itu akan dibantu oleh beberapa biro. Ketua bidang 1 nanti memiliki beberapa biro. Terserah, nggak tahu apa yang biro yang dibutuhkan. Ada kalau di Ikatan Tunanetra Muslim Wilayah Jawa Barat kan ada biro kaderisasi. Ya. Biro kaderisasi kebetulan saya gitu kan. Jadi yang sahabat-sahabat sekalian yang anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi, yang memiliki ghirah yang tinggi, ayo kita bergabung dengan IPMI Jawa Barat dan silahkan hubungi saya karena saya adalah ketua biro kaderisasi. Itu. Ada biro yang lainnya lagi, biro hukum. Nah itu membahas membidangi dalam bekerja dalam masalah hukum. Itu. Ada biro di bidang 1 ya, ada biro apa lagi? Ada beberapa biro. Kemudian di bidang 2 ada biro juga, ada biro taklim, ada biro masalah pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ketua bidang itu membawahi beberapa biro-biro di bawah. Bidang 3 juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apabila yang berbahagia, itu di tingkat wilayah. Kemudian di tingkat daerah, coba kita lihat di tingkat daerah. Di tingkat daerah ini juga sama. Di tingkat daerah ini terdiri dari 2 unsur, 2 elemen, yaitu yang pertama adalah elemen Dewan Syuro Daerah. Dewan Syuro Daerah. Dan syarat-syaratnya juga sama. Syarat-syaratnya hampir sama, cuman ada penurunan grade. Ada penurunan yang lebih rendah gitu aja kan. Nah, harus hafalnya kalau di tingkat pusat itu harus juz 30 minimal. Tingkat wilayah 20. Tingkat daerah 15 surat dalam juz 30 minimal, itu minimal ya. Ini semuanya minimal.
Kemudian ketua daerah juga seperti itu, minimal harus memiliki hafalan 15 surat dalam 30. Terus kemudian yang lainnya juga sama, harus tunanetra, harus apa lagi, harus laki-laki gitu ya. Mohon maaf, kalau laki-laki di tingkat daerah tidak karena masih diberlakukan pemimpin kita itu kan asumsinya adalah pemimpin tertinggi kita di tingkatan pusat begitu. Jadi di tingkat daerah masih diperbolehkan untuk perempuan begitu. Maaf. Yang lainnya sama, harus ya intinya sama, cuman ada penurunan grade. Ya kalau yang tingkat pusat harus ulil albab, kemudian harus apa tadi? Mohon maaf. Harus minimal juz 30. Kalau di tingkat wilayah dan daerah tidak seperti itu. Kemudian yang terpenting selain unsur 2 tadi ya. Jadi kan ada 2 unsur eksekutif, itu dipimpin oleh ketua daerah atau ketua PD. Kemudian unsur pengawasannya atau unsur controllingnya itu dipimpin oleh ketua Dewan Syuro Daerah. Nah, kemudian jajaran di bawah ketua daerah atau ketua PD ini ada sekretaris daerah. Ya, sekretaris, kemudian sama juga ada wakil sekretaris apabila dibutuhkan. Kemudian ada juga bendahara. Yang berikutnya, nah ini beda. Yang berikutnya kalau di tingkat pusat dan wilayah itu ada ketua bidang. Kalau di tingkat wilayah ini namanya ada ketua seksi. Ini yang membedakan. Nanti ada ketua seksi humas, seksi apa yang dibutuhkan ya, seksi pendidikan, seksi yang lain-lainnya. Ini kalau di tingkatan daerah. Ini bisa dibaca nanti di AD dan ART. Ini AD ART yang terbaru. Silahkan dibaca-baca terkait dengan ini. Tidak mungkin saya semuanya jelaskan karena masih banyak. Ini juga saya loncat-loncat ya. Jadi hierarkisnya, memperkenalkan hierarkis kepengurusannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang jelas ini semua adalah wujud daripada strategi kita untuk memperjuangkan al-Islam, untuk memperjuangkan muslim, kaum muslimin, dan untuk memperjuangkan kaum makfufin atau kaum tunanetra untuk kita semua, sehingga tercapailah yang namanya Izzul Islam wal muslimin wal makfufin. Demikian, mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat pemuas, dan kami berharap silahkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ada kekhilafan dan kesalahan-kesalahan. Tentu itu adalah kebodohan saya pribadi. Namun apabila ada benarnya, itu tentunya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi